Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, apa kabar di pagi hari? Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia banget Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Mitra JC di edisi hari ini 18 Desember 2020. Kita hadir dalam program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Baik Mitra JC, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan ditemani oleh salah satu psikolog dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yaitu Ibu Desi Ori Indriowati, SPSI MSI, yang tentunya beliau akan berbagi bersama kita di sini dengan tema yang begitu menarik, karena kalau kita bicara tentang pandemi, ini stres ini, angka stres sangat meningkat tajam. Untuk itu, bagaimana caranya agar pandemi ini bisa memberikan semangat hidup kita, kemudian terhindar dari yang namanya stres. Karena dari stres itu banyak sekali resiko-resiko atau hal-hal yang kita tidak inginkan jadinya. Nah, untuk itu nanti bersama Ibu Desi Ori Indriowati, atau biasa Bang Dipo panggil Ibu Desi, akan memaparkan seputar materi kita hari ini yang berkaitan dengan pandemi bikin stres. Simak cara mengelolanya. Nah, untuk itu kami juga mengundang Mitra JC untuk bisa bergabung melalui layanan WhatsApp kami di 08121554928. Dan siaran ini juga akan kita upload di channel YouTube kami, JIC TV dan JIC Channel, serta media sosial kami di Facebook Radio JIC dan Instagram Radio JIC. Langsung saja kita akan menyapa Ibu Desi Ori Indriowati. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bang Dipo. Selamat pagi. Pagi, dan alhamdulillah Ibu, ini pertemuan pertama kali mungkin ya sama Bang Dipo ya. Senang sekali, Bang. Senang sekali akhirnya bisa ketemu, walaupun kita hanya lewat Zoom. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu langsung sama Ibu Desi. Bu Desi, gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat sekali, Bang Dipo. Bagaimana kabar, Bang Dipo? Oh iya, sebelumnya saya juga mau menyapa ini teman-teman Mitra JC. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Iya, alhamdulillah kami di sini bersama kru Radio JC juga dalam keadaan sehat. Ibu Desi, sebelum kita memaparkan satu tema yang berkaitan dengan stres di pandemi, bagaimana cara pengelolanya, silakan Ibu Desi untuk menyapa dulu Mitra JC yang saat ini sedang bergabung di Radio JC 107.7 FM ataupun channel YouTube kami, JIC TV dan JIC Channel. Kami persilakan Bu Desi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum semua Mitra JIC. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap menjaga protokol kesehatan, karena di masa pandemi ini protokol kesehatan tetap harus kita patuhi. Ya, itu Bang Dipo. Baik, jadi protokol kesehatan betul-betul harus kita patuhi dengan kita senantiasa mengikuti protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak, serta memakai masker. Ini sudah bisa memutus mata rantai COVID-19. Apalagi di akhir tahun 2020, mudah-mudahan pandemi COVID ini selesai di tahun ini ya. Sehingga di tahun 2021 kita kembali normal. Baik, langsung saja, karena kita berkaitan juga tentang materinya berkaitan dengan pandemi gitu ya. Stres di masa pandemi, kemudian juga bagaimana cara pengelolaannya. Nah, silakan Ibu Desi untuk memaparkan materi kita hari ini. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya Bang Dipo dan teman-teman Mitra JIC. Oke, kalau stres, kalau kita bicara tentang stres, pasti kaitannya dengan psikis. Kalau teman-teman mengingat selama 8 bulan ini di masa kejadian luar biasa, yaitu pandemi, tentunya tingkat stres juga ternyata semakin meningkat. Kalau teman-teman lihat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang memang membuat
orang-orang di sekitar kita mengalami stres, termasuk mungkin Anda sendiri, saya pun begitu ikut merasakan karena memang sesuatu yang memang tidak pernah terjadi, akhirnya pun kita ikut merasakan. Misalnya kalau misalnya yang biasa bekerja setiap hari datang ke kantor, tapi kemudian akhirnya jam kerja atau hari kerja dikurangi, akhirnya berefek kepada pendapatan, tentunya membuat stres juga kan. Jadi berkurang pendapatannya, harusnya bisa untuk membayar tagihan ini, tagihan itu, akhirnya berkurang. Akhirnya berstres juga. Kemudian ternyata stres ini juga nggak hanya mengenai orang dewasa, terkena orang dewasa, ternyata orang dewasa, remaja, anak-anak pun kena dampaknya dari pandemi ini, yaitu stres. Kalau teman-teman bisa lihat, sekolah pun mengalami pembelajaran secara daring ya. Biasa bertatap muka, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, tapi ternyata di sini mereka nggak bisa untuk beraktivitas seperti biasanya. Jadi mereka tuh lebih melakukan pembelajaran secara online dan tidak semua siswa juga, tidak semua pelajar itu bisa atau melakukan pembelajaran secara online. Bisa karena memang ini ya peralatannya memang tidak mendukung, kemudian bisa juga internetnya tidak lancar, bisa juga kemudian materinya tidak tersampaikan yang diberikan oleh guru, dan ini juga bisa berdampak stres ternyata kepada anak-anak kita yang sedang menjalani pembelajaran. Ternyata bukan hanya anak sekolah, guru pun ikut stres nih. Guru pun ikut stres. Biasanya dia memberikan pembelajaran langsung, tapi ternyata pembelajaran yang diberikan ini nggak bisa langsung tidak seperti tatap muka seperti biasanya, tapi mereka harus membuat suatu alat peraga yang memang tidak semua guru mampu membuat alat peraga ini, dan ini pun guru bisa stres juga. Kemudian nggak kalah ya, orang tua juga ikutan stres karena walaupun mereka WFH ya, bekerja dari rumah, ternyata anak pun butuh bimbingan untuk bisa bagaimana nih caranya pembelajaran ini tuh supaya dipahami oleh si anak. Dan nggak ada tempat lagi selain mungkin guru sudah tidak bisa ditanyai, mungkin salah satu solusinya ya bertanya sama orang tua, dan kadang-kadang orang tua pun nggak paham pembelajaran yang diberikan oleh guru, dan ini membuat udah beban kerja yang yang banyak diberikan dari kantor dan juga ikutan untuk membantu si anak, dan ini pun menjadi stres. Nah, banyak sekali hal-hal yang lain ya. Lingkungan juga bisa mempengaruhi. Kalau kita bisa lihat ada orang yang punya ciri tanda-tanda yang memang terindikasi COVID, kita pun jadi curiga sama orang. Dan ini pun membuat kita berpikir, wah jangan-jangan kalau kita dekat-dekat dengan dia dalam jarak beberapa meter, kita juga bisa kena. Nah itu banyak sekali pemikiran-pemikiran hal itu. Kemudian banyaknya beredar berita-berita tentang COVID yang semakin, bahkan baru-baru ini melebihi angka sebelumnya, dan ini pun bisa menyebabkan yang ikut mendengarkan, yang ikut menonton beritanya itu pun bisa ikutan stres. Tapi Bang Dipo ada yang sangat bisa kita ini kan dari sudut pandang ya, dari sudut pandang orang tersebut. Jadi tidak selamanya Bang Dipo ya, selamanya itu stres itu konotasinya negatif. Ternyata di tengah pandemi ini banyak kok yang ternyata mampu melihat secara positif.
dari stres itu. Jadi tergantung dari masing-masing sudut pandang. Jadi kalau misalnya stres itu bisa menjadi ke arah yang positif atau menjadi ke arah yang negatif. Jadi masing-masing orang itu punya sudut pandang. Jadi tergantung dari si orang tersebut. Kemudian kalau seandainya memang ternyata orang itu berdampak secara positif dari stres itu tidak akan masalah. Itu justru bisa memacu dari orang tersebut untuk menjadi lebih kreatif, lebih bersemangat lagi bahwa oh ini mungkin suatu ujian. Oh mungkin pendapatan saat ini ternyata kecil, ternyata saya harus mencari peluang usaha. Ternyata itu akhirnya kan positif ya Bang Dipo ya. Menjadi sebuah usaha, dan ini akhirnya pendapatannya melebihi dari pendapatan sebelumnya. Jadi pandai melihat peluang. Tapi di sisi lain itu masih ada juga orang yang memang ternyata lebih terpuruk gitu, terpuruk bahwa pandemi ini dia jadi lebih semakin tidak mampu berkarya, tidak mampu melakukan suatu aktivitas yang seperti biasanya, dan orang-orang seperti inilah yang justru harus mampu bagaimana caranya mengelola stres supaya mereka bisa lebih percaya diri lagi bahwa ini adalah sebuah cobaan yang memang tidak bisa kita tolak. Memang sudah Allah berikan dan kita harus tetap bersemangat dan harus menjalani. Nah, begitu Bang Dipo. Iya, baik. Terima kasih Bu Desi. Tentunya banyak sekali pembahasan kita hari ini dari sudut pandang yang berbeda pastinya. Tadi ternyata stres itu bukan hanya dialami oleh kita sebagai orang dewasa, murid, guru, kemudian orang-orang yang sebenarnya ini sebenarnya memiliki tingkat stres yang sama, tapi bagaimana kembali kepada diri kita sendiri ya Bu Desi ya, apakah kita bisa mengelolanya stres ini dengan baik agar apa yang kita pikirkan selama ini dapat memberikan efek positif kepada diri kita, terutama untuk keluarga kita. Nah Bu Desi, saya mau tanya juga mengenai stres ya, bagaimana cara pengelolaannya. Nah kalau saat ini apa sih sebaiknya yang bisa kita lakukan, atau ada nggak terapi-terapi yang mungkin bisa kita lakukan di rumah gitu ya agar menghilangkan stres? Kan sebenarnya stres ini bukan satu penyakit yang yang bisa terlihat dari kasat mata gitu. Jadi yang hanya tahu stres itu kan hanya diri kita sendiri. Nah, seperti apa sih Bu Desi? Bisa di-share nggak mengenai terapi-terapi yang bisa kita lakukan atau cara-cara pengelolaannya seperti apa? Ya, benar sekali Bang Dipo, bahwa stres itu bisa kok kita hindari. Stres itu kita bisa minimalisir, kita bisa lakukan dengan apa? Dengan cara mengontrolnya, mengontrol dari apa sih yang menyebabkan stres itu bisa kita hindari. Yang pertama itu untuk bagaimana supaya kita mampu mengelola stres. Yang pertama kita harus berdamai dulu. Itu yang utama, berdamai dengan stres itu sendiri. Ya, jadi apa sih yang menyebabkan stres? Kayak sekarang ini pandemi, ternyata pandemi itu kalau misalnya dia sudah tahu bahwa ternyata pandemi ini bisa merubah semua kehidupannya dia 180 derajat, mulai dari sosialisasinya dikurangi. Biasanya bisa nih pergi jalan-jalan ke mall tanpa takut, kemudian tanpa harus menggunakan masker, tanpa harus bawa hand sanitizer, tanpa khawatir nanti bertemu banyak orang gitu. Dulu kan bebas aja ya Bang Dipo ya, nggak kepikir sampai seperti itu. Mau keluar kota juga tinggal pergi, mau bertemu teman, hangout juga tinggal ketemu. Tapi ternyata yang memang orang-orang yang punya sosialisasi yang tinggi ini ternyata nggak bisa nih di masa pandemi ini. Tentunya
kita harus mulai bisa menyadari, harus bisa berdamai bahwa oh ini mungkin memang saatnya saya istirahat di rumah. Setelah sekian tahun, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu teman, bertemu keluarga, bertemu handai tolan, bertemu teman-teman kerja, bertemu teman-teman di sekolah. Tapi ternyata sekarang dibatasi. Dan ini mungkin di awal-awal mungkin tidak menyenangkan, karena sesuatu yang tidak nyaman itu, sesuatu yang berubah itu tidak menyenangkan, itu membuat stres pastinya. Dan yang utama itu kita harus berdamai dengan stres itu, bahwa kita terima dulu nih bahwa memang stres itu kondisi pandemi ini memang ada dan kita nggak bisa kontrol. Dan memang itu terjadi, dan semua orang pun, bukan cuma diri kita, hampir semua orang pun ikut merasakan. Nah, ini dulu yang utama kita sadari, kita terima, ikhlas, sabar, bahwa memang kondisi ini kita harus jalani, kita harus terima dengan penuh kesabaran. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan, tentunya yang itu ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti apa, mungkin kalau Muslim ya, mungkin kita bisa lakukan sholat atau ibadah-ibadah lainnya yang mungkin yang Muslim yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian kita juga bisa lakukan meditasi, Bang Dipo, meditasi dengan dengan relaksasi, dengan melakukan pernapasan, bahwa kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa aktivitas-aktivitas kita itu yang selama ini dilakukan itu terlalu rutin, tanpa kita sadari bahwa kita perlu rehat. Kita perlu rehat sejenak, kita perlu ambil napas sebentar supaya untuk menghilangkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa tidak nyaman. Banyak sekali teknik-teknik pernapasan yang teman-teman Jessie bisa googling ya, nanti bisa terlihat kok teknik pernapasan meditasi, misalnya napas square yang segi 4 itu ya, bernapas segi 4 tuh ada tuh. Ambil napas, tahan, hembuskan. Ambil napas, tahan, hembuskan. Nah, itu lakukan berulang-ulang. Itu saat kita lagi panik, cemas, lakukan itu bisa mereduce, itu bisa mengurangi stres. Kemudian bisa juga lakukan dengan tapping. Kalau tapping misalnya, tapping itu juga mereduksi. Kalau teman-teman bisa juga kok googling, banyak di YouTube itu. Sekarang informasi tentang teknik-teknik meredakan stres itu banyak sekali. Misalnya dengan tapping, diketuk-ketuk kepalanya, kemudian tengahnya, kemudian alisnya, ininya, sambil mengatakan bahwa saya ya gini, terus ini lehernya ya, tangan juga dilakukan ini berulang-ulang, mengatakan bahwa saya relakan, saya rela dan saya ikhlas menerima semuanya. Saya mengizinkan diri saya untuk bebas dari stres. Saya bahagia sekarang, saya nyaman, saya tenang. Nah, terus dilakukan itu berulang-ulang. Prosesnya itu bisa, ternyata itu juga proses seperti ini bisa meredakan stres. Dan banyak sekali Bang Dipo, selain kita mendekatkan diri dan melakukan tadi meditasi dan teknik pernapasan, itu bisa. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga, kalau punya masalah jangan larut-larut disimpan, harus diselesaikan. Iya. Ya. Kalau misalnya nih tugas menumpuk,
kemudian tidak bisa belum males, kendalanya mungkin kalau kita bekerja dari rumah atau biasa ibu-ibu rumah tangga ya, ini belum selesai, ada lagi ini, apalagi semua sekarang ada di rumah nih Bang Dipo, ayah di rumah, anak di rumah, semuanya biasanya kan semua nih pagi rutinitas pergi, berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, tapi semua hari itu ada di rumah semua. Jadi pekerjaan si ibu nih menumpuk. Ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Nah, harus minimal harus memanage waktu, kapan ini diselesaikan, kapan ini diselesaikan. Yang kemudian kalau bisa itu minta bantuan dengan anggota keluarga, bantu yang ini, bantu minimal itu si ibu nggak stres. Karena kalau si ibu sudah stres, wah ini bisa gawat ini urusannya. Makan bisa tertunda, kemudian kesehatan juga bisa terjamin karena semua ada di tangan si ibu gitu. Jadi kalau misalnya memang ini anggota keluarga, usahakan membantu lah, saling support, saling membantu. Saling membantu antara anggota keluarga, apa yang tugas-tugas yang belum diselesaikan, misalnya tugas domestik, ya saling membantu. Begitu juga mungkin anak-anak anak-anak sekolah, remaja. Nah, ini banyak sekali Bang Dipo, kalau akhir-akhir ini kita tuh suka atau pernah dengar remaja yang bunuh diri karena stres. Ya, karena tidak kalau nggak salah di Goa. Itu ternyata dilihat bahwa si remaja ini tidak bisa untuk mengeluarkan masalahnya dia. Jadi tugas menumpuk diberikan oleh guru, bertanya ke guru pun nggak bisa, bertanya ke orang tua pun nggak ada yang bisa ditanyai. Nah ini akhirnya stres. Jadi kalau bisa memang orang tua nih membantu juga, minimal tanyakanlah ke guru. Apa sih materi yang memang dipelajari, kemudian ada cara praktis tidak, Bapak dan Ibu guru, minta tolong dibantu. Jadi orang tua tuh harus komunikasi juga dengan guru demi si anak. Jadi anak ini jadi punya feeling nyaman, rasa nyaman bahwa saya nggak sendiri loh menghadapi masalah ini. Saya nggak ada orang tua saya yang ikut membantu saya, menemani saya dikala saya sedang ada masalah proses pembelajaran atau masalah-masalah lainnya. Jadi dia di sini ada rasa aman, itu sudah bisa menghilangkan artinya meminimalisir stres si anak ini. Kemudian Bang Dipo, olahraga. Iya benar. Olahraga itu jadi bukan mentang-mentang kita di masa pandemi ini ya sudah lockdown di rumah, bener-bener klub di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya udah pakai aktivitas, ya udah di depan laptop, terus ya udah ayah ngerjain tugasnya, anak ngerjain tugas. Tapi hal yang rutin yang untuk mensupport imun tubuhnya itu tidak diperhatikan. Salah satunya yaitu olahraga, Bang Dipo. Nah, olahraga ini ternyata sangat baik sekali, di mana bisa mengeluarkan hormon bahagia. Kalau misalnya hormon bahagia itu ada, otomatis kan imun tubuh anggota keluarga itu pun akan terjaga. Nah, ini tentunya bisa sangat menguntungkan kalau imun tubuh bisa tetap terjaga, otomatis virus, penyakit juga tidak akan mudah menyerang tubuh si anak ini atau anggota keluarga. Nah, jadi ayo semuanya keluarga kita
rutinkan. Jadi orang tua, anak, ayo sama-sama rutinkan berolahraga. Misalnya apa, di dalam rumah olahraga kecil, atau misalnya misalnya tinggal di komplek nih, jalan-jalan pagi sebelum orang banyak lalu lalang bisa dilakukan. Nah ini dan untuk mencegah obesitas juga, Bang Dibo, ternyata di masa pandemi ini obesitas meningkat. Ternyata obesitas meningkat dan ini sangat mengganggu kesehatan ya. Kemudian yaitu usahakan itu bekerja dalam porsi yang wajar. Jadi misalnya ayah bekerja dari rumah, lakukan dengan porsi yang wajar. Jadi bukan karena memang tidak ke kantor, kemudian dilakukan waktu lebih banyak di rumah. Jadi semua tugas-tugas yang memang harus diselesaikan 2 hari, mencoba diselesaikan dalam 1 hari. Nah, itu juga ternyata membawa dampak yang dampak yang nggak baik juga buat tubuh, di mana tubuh itu sebetulnya kan perlu rehat juga, perlu istirahat, perlu recharge ya, untuk kapan waktu istirahat, kapan waktu berkumpul dengan keluarga, kapan kita berkumpul dengan teman. Maksudnya di sini berkumpul dengan teman mungkin melalui via chatting atau apa ya. Kalau untuk berkumpul secara fisik mungkin belum boleh ya, Bang Nipo ya. Jadi kita tuh harus tetap harus tahu batas-batas kemampuan. Sewajarnya itu beban kerjanya itu sampai semana gitu. Jadi usahakan jangan sampai dipaksakan. Dan kalaupun itu akhirnya dipaksakan, ya akhirnya mudah marah, stres ya, mulai stres tuh, mudah marah, mudah tersinggung, mulai mulai nggak nafsu makan, mulai nggak bisa tidur. Nah, itu udah ciri-ciri stres tuh, Bang Nipo tuh. Udah ini, anak nanya sedikit dimarahi. Kemudian ngajak main juga, nanti dulu, udah sana dulu. Oh, papa lagi sibuk nih. Kemudian si anak nih, pengen banget nih. Harusnya kan ini kan sebetulnya momen ini kan sangat jarang ya, karena ayah memang sangat lebih dominan di kantor kan gitu. Wah, seneng nih biasanya anak nih ada di rumah nih, ayah nih, ayo kita main sama ayah gitu. Mungkin di malam hari, tapi si ayah harus sudah stop kerjanya, biasanya sudah pulang kalau bukan pandemi. Nah, tapi ini di rumah kenapa ayah masih kerja terus ya, nggak berhenti. Nah, ini jadi hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan untuk mengurangi stres. Baik. Oke, kemudian lakukan aktivitas yang positif. Nah, aktivitas yang positif. Apa contohnya? Melakukan hobi. Nah, kalau dilihat nih, sekarang nih ibu-ibu zaman sekarang malah hobinya menanam ya, kalau nggak salah ya Bang Dipo ya. Sekarang malah tanaman hias itu harganya melonjak tajam. Semenjak pandemi ini melonjak tajam karena memang banyak sekali mulai jadi kembali ke alam gitu. Memang fitrah manusia itu kan memang harus dekat dengan alam. Jadi bukan dekat dengan tembok, dekat dengan benda untuk bisa lebih lebih fresh, agar lebih nyaman, terus perasaannya lebih damai, lebih tenang, itu dekat dengan alam. Nah, kita pergi ke puncak juga belum bisa terlalu sering, karena memang
kalau kita bisa lihat takutnya juga karena memang banyaknya pengunjung apapun itu